Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jarniko Alvindo, biasa dipanggil Niko dengan NPM 2921505. Saya merupakan mahasiswa kelas profesional jurusan hukum. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UAS Bahasa Inggris dengan mengkaji atau menganalisis isi sebuah jurnal. Dan di sini izinkan saya untuk menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan bahasa Inggris saya yang minim, ditakutkan tidak jelas atau sulit dimengerti. Baik, teks ini membahas terorisme dan kejahatan ekstrim bermotif ideologi yang didefinisikan sebagai tindakan kekerasan terancam dengan motif ideologis, serangan spontan, atau non-kekerasan, lebih dikategorikan sebagai kelompok kebencian. Peristiwa besar seperti 9/11 atau dan pengeboman Oklahoma City meningkatkan perhatian terhadap kelompok ekstrim sayap kanan, pendukung Al-Qaeda, dan sayap kiri. Sejak 1990, kelompok ini telah melakukan ratusan pembunuhan dan berbagai serangan lainnya. Kajian ini meninjau sumber data, teori kriminologi, strategi kepolisian, proses hukum, serta arah penelitian tentang terorisme dan ekstremisme. Penelitian awal di bidang ini bersifat konseptual dan berbasis arsip, tetapi sejak 9/10 berkembang menjadi lebih empiris dan sistematis. Kini 4 sumber data digunakan. Pertama, data resmi pemerintahan, kedua laporan diri pelaku, ketiga survei korban, dan keempat data sumber terbuka. Data resmi seperti ini milik FBI sering dikritik karena definisinya sempit dan aksesnya terbatas. Laporan diri pelaku wawancara digunakan untuk memahami motivasi dan proses radikalisme. Meski menghadapi kendala etik dan keakuratan informasi, survei korban jarang dilakukan karena kasus terorisme langka. Sementara data sumber terbuka seperti berita dan catatan pengadilan menjadi alternatif utama membangun basis data seperti GTD, ACDB, dan virus. Dalam aspek teoretis, sebagai teori kriminologi digunakan untuk menjelaskan ekstremisme. Teori situatual dan pilihan rasional menyoroti peran peluang dan keputusan pelaku teori Stein dan disorganisasikan sosial menekan pengaruh kondisi sosial. Sedangkan teori kontrol sosial dan pembelajaran sosial menjelaskan peran ikatan sosial dan pengaruh kelompok radikal. Pendekatan krisis menyoroti dampak pelabelan negara terhadap kelompok tertentu. Pasca 9/11, strategi kepolisian di US berubah menjadi reaktif menjadi proaktif, dengan fokus pada intelijen dan pencegahan. Pembentukan Fusion Centers dan Joint Terrorism Task Force atau GTTVS memperkuat koordinasi antar lembaga. Penegak hukum lokal juga berperan penting dalam mendeteksi ancaman melalui aktivitas rutin. Namun, pendekatan berbasis intelijen ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi dan diskriminasi, sehingga perlu keseimbangan antar keamanan dan hak sipil. Dalam konteks kejahatan kebencian, strategi efektif mencakup pembentukan unit khusus, pelatihan aparat, keterlibatan komunikasi, dan serta pengumpulan data yang akurat. Meskipun sumber daya besar telah dialokasikan untuk kontrak terorisme, bukti efektivitasnya masih terbatas. Beberapa strategi seperti peningkatan keamanan, bandara berhasil mengurangi pembajakan, tetapi tidak menurunkan terorisme secara keseluruhan. Sementara itu, dalam kejahatan, kebencian, pembentukan unit khusus dan task force terbukti meningkatkan pelaporan dan kepercayaan masyarakat. Penelitian tentang sistem peradilan juga menunjukkan bahwa pelaku teror biasanya menerima hukuman lebih berat, meski banyak kasus tidak diproses sebagai terorisme. Efek pemberatan hukum karena motif kebencian bervariasi, tergantung konteks sosial dan wilayah. Secara keseluruhan, penelitian empiris tentang terorisme dan ekstremisme menunjukkan kemajuan besar, namun masih menghadapi kendala keterbatasan data, kurangnya standarisasi, dan minimnya evaluasi kebijakan. Kedepan, penelitian perlu memperluaskan akses dan kualitas data, meningkatkan ketelitian metodologis, mengintegrasi teori kriminal, serta mengevaluasi keefektifan strategi kepolisian dan proses hukum.
Tujuannya adalah membangun kebijakan kontrak terorisme yang lebih efektif, berbasis bukti, dan adil bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.